Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustikasari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang pondasi bisnis, terutama di sini pondasi bisnis di voucher WiFi. Dan ini juga bisa digunakan buat teman-teman yang di situ bisnisnya bisnis klien WiFi atau di situ bisnis-bisnis yang lain, teman-teman semuanya. Karena ini juga berdasarkan pengalaman yang saya alami beberapa tahun di desa ini, dan memang ternyata pondasi yang nanti akan saya bahas ini ternyata memang harus perlu dipahami buat teman-teman semuanya yang terjun di dunia bisnis. Kalau saya sendiri di dunia bisnis yang lain sudah sejak 2007 saya memang fokus di bisnis, baik mulai dari menjadi seorang blogger sampai di situ bisnis importir dan semacamnya. Yang terakhir ini saya juga bangun bisnis yang di kesehatan. Teman-teman semuanya, dalam bisnis WiFi itu rentan sekali yang namanya iri, rentan sekali dengan keusilan, rentan sekali juga dengan orang yang mengganggu, kayak gitu. Apalagi di situ kalau di wilayahnya teman-teman semuanya di situ wifi-nya itu banyak banget. Secara otomatis nanti akan berbenturan dengan interferensi. Sinyal 2,4 GHz yang sekarang itu sudah mulai banyak dipakai, bahkan banyak yang beralih ke 5,8, dan sekarang juga beralih lagi ke kabel fiber FO, kabel fiber optik, yang di situ bisa menjadikan kecemburuan sosial juga, gitu. Kecemburuan sosial atau sifat nakalnya muncul di situ karena merasa nggak nyaman saja. Contoh di situ, kalau seandainya sekarang misalnya satu desa ada sinyal wifi-nya, gitu, yang 2,4, kalau di situ ada ratusan alat di situ, secara otomatis nanti akan ada sinyal yang dikalahkan. Yang sinyalnya 5,8 di atas, mungkin 20 meter di atas tanah gitu, banyak sekali di atas itu, nanti juga berbenturan, akhirnya menjadikan tidak rukun. Akhirnya apa? Ada cara-cara curang yang dipakai biasanya itu untuk menjatuhkan temannya, termasuk saya sendiri itu. Kadang itu sinyalnya itu frekuensinya ada satu alat yang disamakan persis ke saya dengan sinyal yang saya pakai, dan itu ditembakkan langsung ke alat saya, itu juga ada. Nah, di sini yang saya garis bawahi teman-teman, bahwa rezeki itu udah ada yang mengatur, teman-teman. Jadi walaupun di situ kita usahanya wifi, tentang usaha voucher wifi itu sama dalam satu desa atau mungkin dalam satu dusun, rezeki itu nggak akan mungkin salah alamat. Kalau teman-teman sudah paham konsep rezeki ini, itu teman-teman tuh akan bisa legowo. Walaupun di situ sekarang di depan rumahnya itu sama-sama jualan voucher wifi, jangan berpikir negatif, teman-teman. Berpikirlah positif. Apa itu? Rezeki sudah ada yang mengatur. Dan kalau seandainya teman-teman sudah punya pondasi dasar ini, teman-teman itu akan santai gitu. Tapi kalau teman-teman di situ tidak berpikir positif, akhirnya ujung-ujungnya apa? Malah nanti teman-teman sendiri nanti yang berusaha merusak tetangganya, berusaha merusak temannya, atau berusaha merusak saingannya, kayak gitu. Saya bahkan ada alat yang password, alat wifi yang kelupaan saya password, ada yang merusak, mengganti passwordnya, ada yang mereset juga. Tapi karena saya itu santai saja, dan memang saya berpikir positif bahwa rezeki itu ada yang mengatur, dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih aman-aman saja, gitu. Ya saya hanya kalau seandainya ada kerusakan, ya cukup saya turunkan, saya ganti itu aja. Tidak berpikir negatif dan menyalahkan orang lain, tidak. Jadi teman-teman semuanya, di saat teman-teman sudah mulai terjun bisnis WiFi atau voucheran WiFi, pagari dulu dengan pondasi bahwa rezeki itu ada yang mengatur. Nah, kalau teman-teman di sini ya sudah lama, juga harus berpikir seperti itu, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tidak akan mungkin salah alamat. Sama-sama di situ jualan voucher wifi, sama-sama
jualan wifi klien dan semacamnya, itu semua udah ada yang ngatur dan tidak akan mungkin apa itu salah alamat. Misalnya kalau seandainya ada klien yang ingin pasang baru, ternyata di situ maunya itu ke B, ternyata di sampingnya ada rumahnya si A juga pasang apa itu jasa pasang wifi, ternyata ke B, nah ke A terlebih dahulu. Kalau memang nanti itu sudah jadi rezekinya si B, dia itu bisa jadi nanti itu si A itu nggak akan mungkin cocok dengan si A. Nah, jadi ada klien tadi itu tidak akan mungkin cocok dengan si A, nah, tapi nanti akan beralih ke B, seperti itu teman-teman. Dan itu saya sendiri sudah saya terapkan memang sejak dari dulu. Itu saya nggak terlalu pusing dengan hal-hal yang berbau rezeki tadi. Yang penting teman-teman itu carilah sesuatu amalan-amalan yang di situ bisa mendatangkan rezeki dengan baik gitu, bukan dengan cara yang jelek. Kedukun nggak usah seperti itu. Atau di situ bersaingnya nggak sehat gitu. Jadi karena memang ada pesaing kita gitu yang dekat gitu, karena nggak bersaing nggak sehat, iri dengki dan muncul semuanya itu, akhirnya apa, diputus kabelnya, ditembak wifi-nya pakai tembak apa itu angin kayak gitu, atau di situ diganggu frekuensinya, direset, diubah passwordnya. Tidak usah seperti itu teman-teman semuanya ya. Ini sedikit tambahan di saat teman-teman mau terjun dunia wifi ataupun dunia bisnis yang lain. Saya ingatkan lagi teman-teman bahwa rezeki tidak akan mungkin tertukar. Yang lain rezekinya besar, itu memang sudah jatahnya besar. Walaupun kita itu di situ jatahnya kecil, ternyata banyak sekali itu yang datang besar banget, tetap akan tumpah-tumpah. Tapi kalau di situ kita wadahnya kecil, tetapi yang datang banyak, tetap di situ juga akan tumpah. Wadahnya besar, yang datang sedikit juga nggak akan mungkin penuh-penuh. Oke teman-teman semuanya, semoga sedikit motivasi tambahan ini sebagai pondasi teman-teman terjun di dunia wifi bisa memberikan manfaat dan barokah buat teman-teman semuanya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.